Baik, nah di bagian ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Jadi yang pertama kita akan melihat persamaan suatu gelombang pada sebuah titik. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar sebelumnya di materi getaran, jika ada suatu benda yang sedang bergetar, maka secara umum persamaan posisi dari benda tersebut, jadi ini misalkan kita beri nama benda O, maka persamaan dari benda O ini adalah amplitudo dikalikan sinus omega T. Nah sekarang kita bayangkan ada suatu tali yang diikatkan pada benda O, lalu si benda O ini kita buat bergerak harmonik, sehingga tali ini pun juga akan mengikuti geraknya naik turun. Nah, bagaimanakah persamaan gerak suatu titik pada tali tersebut? Ini yang akan kita pikirkan. Jadi ini misalkan sebut saja titik P. Tentu kita bisa membayangkan bahwa setelah tali tersebut gerakannya sampai di titik P, maka nanti titik P ini juga akan bergerak naik turun seperti titik O. Nah, kita akan mencari persamaan dari titik P ini, persamaan geraknya. Tentu kita akan melihat terlebih dahulu, misalkan ketika tali tersebut merambat punya kecepatan misalkan 2 meter per detik. Lalu jarak titik O ke P misalkan 2 meter. Maka waktu yang dibutuhkan untuk gelombang sampai ke P, yakni sebesar 2 meter, kita bagi dengan kecepatan rambat dari gelombang tersebut 2 meter per detik. Maka untuk sampai ke P dibutuhkan waktu 1 detik. Nah sekarang coba pikirkan begini. Jadi kalau misalkan O baru bergerak setengah detik, nah terus waktu yang dibutuhkan untuk merambat sampai ke P adalah 1 detik. Tentu kita berpikir bahwa P pada saat itu belum mulai bergerak karena waktu rambatnya masih lebih besar ketimbang waktu O bergerak. Jadi O misalkan ini kita sebut TO setengah detik, maka P belum bergerak. Lalu kalau misalkan O telah bergerak 1 detik, maka P di sini dia baru mulai akan bergerak. Jadi kalau misalkan O sudah bergerak selama 1,2 detik, P baru bergerak 0,2 detik. O sudah bergerak 1,5 detik, P baru bergerak selama setengah detik, dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa waktu gerak P ini adalah dipengaruhi oleh seberapa lama sumber dari getaran tersebut, yakni O telah bergerak, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan gelombang itu sampai ke P. Jadi kalau kita misalkan mau menyatakan fungsi gerak dari P, secara umum persamaannya akan sama seperti O, yakni Y sama dengan amplitudo dikali sinus omega dikali waktu gerak si P. Dimana kita sekarang akan pikirkan hubungan antara waktu gerak si P ini dengan waktu gerak sumber, yakni T, dan lamanya waktu merambat delta P, T. Jadi TP ini adalah berapa lama sumber setelah bergerak, T dikurang lama waktu merambat delta T. Nah, jadi saya bisa tuliskan bahwa ketika ada suatu getaran merambatkan suatu gelombang di sini, maka suatu titik pada gelombang ini, misalkan tadi dibutuhkan waktu delta T, maka persamaan geraknya titik tersebut adalah
amplitudo getaran ini, amplitudonya dikalikan sinus waktu gerak P yang adalah sama dengan sinus omega dikali TP. Sinus omega dikali T dikurang delta T. Jadi A dikali sinus omega dikali T dikurang. Nah, misalkan tadi jaraknya X ini adalah, jaraknya P ini adalah X, maka delta T X dibagi kecepatan rambat gelombang ini. Nah, ini adalah secara umum bagaimana titik P tersebut tadi bergerak, yang kita juga dapat tuliskan A dikali sinus omega T dikurang omega dikali X per V. Nah, kita bisa nyatakan bahwa omega itu 2pi, jadi omega 2pi per periode. Nah, jadi kita akan lanjutkan A dikali sinus omega kali T dikurang 2pi dibagi periode X per T. Nah, periode dikalikan dengan cepat rambat gelombang untuk suatu gelombang adalah panjang gelombang atau lambda. Jadi V dikali periode sama dengan panjang gelombang. Jadi saya bisa tuliskan, saya lanjutkan di sini supaya kita melihatnya semua pada sebuah halaman. A dikali sinus omega T dikurang 2pi kali X per lambda. Nah, 2pi dibagi lambda itu yang nanti kita sebut sebagai bilangan gelombang atau K. Hati-hati, memang di sini ketika kita belajar fisika kita akan menggunakan beberapa notasi atau simbol huruf yang sama. Jadi K di sini bukanlah lagi konstanta Pegas yang kita sering gunakan kemarin, namun sekarang konstanta K ini adalah yang dinamakan bilangan gelombang. Jadi kembali lagi, persamaan gerak di titik P, amplitudo dikali sinus omega T minus K dikali X. Nah, jadi sebenarnya untuk mendapatkan persamaan gerak dari suatu titik pada sebuah gelombang yang merambat, kita dapat menganalogikan suatu hal yang sama, di mana kita bayangkan terlebih dahulu persamaan gerak dari sumber gelombang itu, lalu kita kurangi waktunya dengan waktu rambat gelombang tersebut untuk sampai di titik P ini. Nah, ini adalah secara umum persamaan gelombang berjalan pada suatu titik.